Zaman sekarang, perempuan yang bisa hidup sendiri itu keren. Bisa bayar semua sendiri, nggak ngandelin cowok. Jalan-jalan sendiri, karir naik sendiri, respect. Tapi banyak yang jadi independen karena pernah dikecewakan, disakiti, atau ditinggalkan. Jadi daripada berharap ke orang lain, akhirnya kita mikir, udahlah, gue sendiri aja. Kadang jadi mandiri itu bukan pilihan, tapi respon dari rasa trauma. Kita jadi mandiri karena ngerasa kalau berharap lagi ke orang, kita akan disakiti lagi. Gengsi itu kadang lebih tinggi dari gunung, apalagi kalau kita udah sukses, udah bisa segalanya sendiri. Terus kita ngaku kalau kita capek, kesepian, atau pengen ditemani. Wah, gengsi itu langsung aktif. Nggak salah jadi wanita mandiri, tapi jangan sampai karena luka, kita jadi menutup diri dari cinta, dari bantuan, dari kehangatan. Jangan sampai karena terlalu pengen nunjukin aku bisa, kita malah kehilangan momen buat ngerasain kasih sayang yang tulus. Kita sering salah paham, mandiri itu bukan berarti harus selalu sendirian. Mandiri itu artinya kita bisa berdiri sendiri, tapi juga tahu kapan harus bersandar. Kita bukan robot, kita manusia. Kita butuh pelukan, obrolan, bahkan kadang butuh nangis bareng orang yang ngerti. Dan itu bukan kelemahan, itu bukti kalau kita masih hidup, masih punya hati. Jadi, kalau kamu sekarang lagi ngerasa capek, kalau kamu ngerasa semua orang ngira kamu kuat, padahal kamu lagi retak, it's okay to bilang, aku butuh ditemani. Jadilah wanita yang kuat, tapi bukan karena luka, melainkan karena kamu penuh cinta, penuh harapan, dan tahu kamu gak sendiri. Kita pernah mikir gak, kenapa sekarang banyak cewek yang bilang, gue bisa sendiri kok, gak butuh cowok. Tapi di sisi lain, mereka juga pengen dicintai, diperhatiin, bahkan diajak nikah. Nah, ini yang mau kita obrolin bareng-bareng. Apakah independent woman itu beneran pilihan? Atau cuma kedong? Atau tameng? Yuk kita bahas dari sisi ilmiah, psikologi, sosial, dan juga dari pandangan Islam. Secara ilmiah murni, kita bahas dulu dari sisi tubuh, otak, dan hormon. Secara biologis, tubuh perempuan dan laki-laki itu dirancang berbeda secara fungsi dan kebutuhan emosional. Perempuan punya kadar oksitosin lebih tinggi, hormon yang keluar saat kita merasa aman, dicintai, atau bonding sama orang lain. Oksitosin ini bikin cewek butuh rasa keterhubungan dan keintiman, bukan cuma secara fisik, tapi emosional juga. Jadi meskipun kelihatan kuat, kerja sendiri, sukses, dan lain-lain, otaknya tetap butuh rasa terhubung dengan seseorang, terutama lawan jenis. Nah, disinilah kenapa kadang perempuan terlihat kuat, tapi ketika sendirian ada sisi yang sepi, kosong, dan pengen dimengerti. Itu sinyal dari sistem biologis mereka. Secara psikologis, banyak wanita yang menjadi independen karena pernah kecewa, diselingkuhi, ditinggal, diremehkan, dibebani. Akhirnya terbentuk mekanisme pertahanan diri. Kalau berharap ke orang lain, gua malah sakit. Jadi gua gak akan berharap ke siapa-siapa lagi. Ini disebut avoidant coping. Kita menghindari kedekatan emosional karena trauma masa lalu. Tapi dalamnya tetap ada keinginan untuk dicintai, dipahami, dan ditemani. Psikolog nyebut ini sebagai pseudo-independence. Kelihatannya mandiri, padahal dalam hati tetap pengen dipegang tangannya dan ditemenin. Secara sosial, hari gini cewek yang mandiri itu dipuji, dibilang keren, boss babe, alpha female, dan lain-lain. Tapi ada tekanan sosial juga di baliknya. Masyarakat kadang nyinyir ke perempuan yang jujur bilang pengen punya pasangan atau pengen dinikahi. Dibilang lemah, gak produktif, atau terlalu butuh cowok. Akhirnya banyak wanita berpura-pura kuat karena takut dinilai kurang update sama standar zaman sekarang. Padahal keinginan dasar perempuan kepada laki-laki itu sederhana banget.
dihargai, dilindungi, didengar, dipahami, ditemani, bukan dikendalikan. Mereka bukan pengen dikuasai, tapi ditemani dalam pertumbuhannya. Dalam pandangan dalam Islam wanita itu dimuliakan, bukan karena dia lemah, tapi karena dia punya fitrah yang butuh perlindungan dan kasih sayang. Allah berfirman, laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Bukan karena laki-laki lebih tinggi derajatnya, tapi karena fitrah perempuan adalah ingin dijaga. Dalam Islam, cewek yang kerja keras, sukses, dan mandiri itu tetap punya hak untuk dilindungi, dihargai, dan dimuliakan oleh laki-laki. Bahkan Rasulullah SAW selalu menghormati istrinya. Bukan karena istrinya lemah, tapi karena beliau ngerti. Cinta yang baik itu bukan kontrol, tapi perlindungan dan pengakuan. Jadi, perempuan itu boleh mandiri, tapi tetap butuh laki-laki yang bijak untuk jadi pelengkap, bukan pengendali. Jadi, independent woman itu bukan hal negatif, tapi kadang itu bukan kekuatan murni, melainkan reaksi dari luka, tekanan sosial, dan mekanisme bertahan. Di balik semua kemandirian itu, yang sebenarnya diinginkan seorang perempuan kepada laki-laki bukan harta, bukan tampang doang, tapi kepastian, rasa aman, dipahami, dan dihargai. Dan buat para cowok, nggak usah insecure ngadepin cewek kuat. Karena sesungguhnya, kalau lo bisa bikin dia merasa aman dan nyaman jadi dirinya sendiri, itulah pemenangnya. Jujur ya, banyak cewek mandiri di luar sana yang sebenarnya udah capek jadi superwoman sendirian. Tapi bingung, kenapa cowok malah mundur pelan-pelan waktu gue buka diri. Jadi gimana caranya biar cowok gak takut deketin kita yang mandiri? Pertama, tetap tunjukin kalau kita butuh ditemani, bukan diselamatkan. Cowok tuh pada dasarnya punya naluri ingin berguna. Kalau mereka ngerasa dia udah bisa segalanya, terus gue fungsinya apa? Mereka akan mundur karena nggak nemu perannya. Coba ubah pendekatan. Dari gue bisa semuanya sendiri, jadi gue bisa, tapi akan lebih tenang kalau ada yang nemenin. Bukan lemah, itu jujur. Dan itu bikin cowok merasa relevan dan penting. 2. Tunjukkan feminitas tanpa harus ngorbanin kemandirian. Mandiri itu keren, tapi kalau kita terlalu lama pakai armor tebal, orang nggak bisa lihat sisi lembut kita. Feminitas itu bukan lemah, feminitas itu empati, sabar, bisa nerima, dan lembut dalam kekuatan. Cowok tertarik secara emosional ke cewek yang punya safe space energy, yang bisa dia ajak ngobrol tanpa merasa dihakimi atau dikritik terus. Jadi bukan soal harus berlagak lemah, tapi soal memberi ruang dia jadi dirinya, bukan kompetitor. 3. Kurangi vibe aku nggak butuh siapa-siapa. Kadang secara nggak sadar kita kasih sinyal, gue bisa semuanya sendiri, lo nggak penting. Padahal hati kecil kita bilang, gue pengen ditemani. Jadi yuk ubah energi, jadi gue bisa sendiri, tapi kalau lo datang, hidup gue bakal lebih bermakna. Itu manis dan itu jujur, dan cowok yang tulus akan ngerti vibes itu. 4. Doa yang dihalusin, niat yang diperjelas. Kadang yang bikin jodoh lama datang itu bukan karena kita mandiri, tapi karena niat kita ke Allah belum dibuka sepenuhnya. Ya Allah, kirimkan seseorang yang bukan cuma mau aku yang hebat, tapi yang bisa nerima sisi rapuh aku dan bisa saling kuat menguatkan dalam taat. Dalam Islam, ketika kita udah usaha lahir batin, lalu kita membuka diri dan melembutkan hati, Allah yang akan dekatkan seseorang yang melihat jiwa kita, bukan cuma citra luar kita. 5. Bangun energi, ngajak, bukan nantangin. Cewek mandiri sering gak sadar, cara ngomong atau cara bawa diri bisa kayak tantangan buat cowok, bukan ajakan. Contohnya dari gue gak butuh cowok cuma beban. Menjadi gue suka laki-laki yang punya visi dan tujuan.
Gue pengen kita bisa bertumbuh bareng. Ngajak tumbuh bareng sama dengan vibe istri masa depan. Nantang terus sama dengan vibe rival debat yang bikin cowok capek duluan. Intinya menjadi cewek mandiri itu keren banget. Tapi kalau mau jodoh datang, kita juga perlu tunjukin bahwa kita manusia biasa yang juga ingin dicintai dan dibimbing. Jangan takut buka sisi lembutmu. Jangan digengsi bilang gue capek. Karena kadang jodoh itu gak jauh. Cuma dia masih nunggu lampu hijau dari kamu yang kelamaan pakai tameng. Kita gak butuh jadi cewek lemah biar dicintai. Kita cukup jadi diri sendiri yang kuat tapi tetap hangat. Yang tegas tapi penuh kasih. Yang bisa jalan sendiri tapi tetap terbuka buat jalan bareng. Karena pada akhirnya perempuan mandiri bukan untuk menakuti laki-laki, tapi untuk menarik laki-laki yang juga tahu cara menghargai. Jadi yuk kita jadi perempuan yang mandiri, tapi tetap punya hati. Yang bisa ngasih ruang buat laki-laki hebat datang, bukan buat diselamatin, tapi buat diajak tumbuh bareng. Kalau kamu pernah ngerasa kayak gini, tulis di komentar ya. Jangan lupa like, share ke sahabat kamu yang lagi berjuang sendiri. Dan subscribe my channel Let's Do It, karena kita akan ngobrol terus jujur kayak gini, bareng-bareng. Thanks for watching. Bye.